Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Aktif. Kali ini saya akan membahas soal SBMPTN Geografi, yaitu kelas 12 SMA. Soal yang pertama, apa pengaruh rangkaian pegunungan Andes di tepi barat benua Amerika Serikat Amerika terhadap fenomena cuaca atau iklim? Yang pertama, akumulasi hujan di sisi timur. B, tekanan udara tinggi di sisi barat. Yang B, yang C, akumulasi hujan di sisi barat. Yang D, suhu udara tinggi di sisi barat. Yang E, kelembapan udara tinggi di sisi timur. Jawabannya adalah C, akumulasi hujan di sisi barat. Pembahasannya, rangkaian pegunungan Andes berada di tepi barat benua Amerika. Di sebelah barat pegunungan ini terdapat Samudra Pasifik sebagai massa air. Intensitas curah hujan sangat bergantung pada hadapan lereng. Pada lereng yang mengarah datangnya angin, maka curah hujan akan tinggi karena angin yang tertiup membawa banyak uap air dari laut. Sebaliknya, pada lereng yang berlawanan dengan arah datangnya angin lewat, curah hujan akan rendah karena awan yang dibawa oleh angin sudah habis sebagai hujan. Daerah dengan curah hujan rendah ini dinamakan daerah bayangan hujan, dan angin yang melalui daerah ini dinamakan angin fon yang sifatnya kering. Soal yang kedua, pernyataan berikut yang benar terkait dengan proses terjadinya El Nino adalah: A. Penurunan suhu di Samudra Pasifik sebagian tengah dan timur. B. Penurunan tekanan udara di Samudra Pasifik bagian barat. C. Terhambatnya pembentukan awan di atas Samudra Pasifik sebagai tanah bagian tengah dan timur. D. Terhambatnya pembentukan awan di atas perairan Indonesia bagian timur. E. Penurunan tekanan udara di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Jawabannya adalah E. Pembahasannya yaitu El Nino terjadi saat tekanan udara di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur rendah. Hal ini dikarenakan temperatur yang hangat di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Ingat, temperatur tinggi atau hangat maka tekanan rendah. Sementara itu di Australia dan Indonesia tekanannya lebih tinggi sehingga angin pasat yang normalnya bergerak dari timur ke barat berubah menjadi barat ke timur karena angin bergerak dari tekanan yang lebih tinggi. Indonesia dan Australia ke tekanan yang lebih rendah Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, sehingga menyebabkan angin pasat melemah. Soal yang ketiga, sungai-sungai yang berada di sekitar bukit barisan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki dasar sungai berbentuk U. Yang kedua, berpola aliran rektangular. Yang ketiga, kecepatan aliran rendah. Yang keempat, arah erosi ke dasar sungai. Pilihan yang tepat yaitu C, 2 dan 4, yaitu berpola aliran rektangular. Yang keempat, arah erosi ke dasar sungai. Pembahasannya, pernyataan 1, memiliki dasar sungai berbentuk U. Morfologi sungai dari hulu ke hilir memiliki perbedaan di bagian hulu pegunungan atau pembukitan. Morfologi sungai berbentuk F karena erosi lebih dominan terjadi secara vertikal ke dasar sungai akibat gradien kemiringan lereng yang besar. Sementara itu di bagian hilir morfologi sungai berbentuk U,
karena erosi lebih dominan terjadi secara horizontal dan banyak sedimentasi pengendapan sehingga membentuk lekuk sungai. Pernyataan yang ketiga, kecepatan aliran rendah. Kecepatan aliran berbanding lurus dengan gradien kemiringan lereng akibat gaya gravitasi lereng yang curam. Gradien tinggi menyebabkan kecepatan aliran semakin tinggi sementara lereng yang landai, gradien rendah, menyebabkan kecepatan aliran rendah. Melalui hal tersebut, bukit barisan bentuk memiliki kecepatan aliran yang tinggi. Cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.